Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Julianto selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ira Destiani dengan NPM 2120303036, akan mempresentasikan eh, proposal skripsi saya yang berjudulkan Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Ada Yang pertama itu bab satu, pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat latar belakang yang berisikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19. Kemudian ada kurikulum memiliki peran penting untuk menunjang motivasi berdasarkan penelitian Lins tahun 2022. Kemudian ada kurikulum pendidikan di Indonesia yang terdiri dari kurikulum 74, kurikulum CBSA tahun 1984, kurikulum 94, kemudian kurikulum KBK tahun 2004, kemudian kurikulum KTSP tahun 2006, dan kurikulum 2013 hingga sekarang kurikulum Merdeka. Kemudian ada indikator kurikulum Merdeka seperti strategi pembelajaran, model, dan metode pembelajaran. Kemudian ada P5 termasuk dalam faktor eksternal motivasi belajar siswa. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menurut Hidayati et al. Tahun 2022, yang dimana kurikulum Merdeka terlihat bahwa berpengaruh terhadap siswa dan juga terhadap motivasi belajar. Ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah ini apakah kurikulum Merdeka mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas 7 SMP dalam pembelajaran IPA, dan kemudian untuk tujuan penelitian yang dimana tujuan ini untuk menjawab dari permasalahan, yaitu mengidentifikasi komponen dalam kurikulum Merdeka yang mempengaruhi motivasi belajar siswa SMP di kelas 7 dalam pembelajaran IPA. Kemudian ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Di mana tinjauan pustaka ini ada beberapa teori ataupun penelitian terdahulu yang mendasarinya. Yang pertama, ada kurikulum ini dapat mempengaruhi motivasi belajar, baik positif ataupun negatif, menurut Inayah dan Toro tahun 2024. Kemudian ada kurikulum Merdeka mengajarkan kepada siswa sesuai dengan capaian belajar siswa, diberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas dalam menyampaikan pembelajaran, menurut Hidayati tahun 2022. Ada yang menurut Lestari dan Setiaji tahun 2024 menyatakan struktur kurikulum Merdeka lebih sederhana dari kurikulum sebelumnya, yang dimana penggunaan pada tugas akhir atau biasa sering disebut dengan proyek P5. Kemudian ada menurut Marjito dan Nurhalipah tahun 2018 menyatakan bahwa motivasi sebagai salah satu faktor yang sangat berkaitan dengan perolehan hasil belajar dan prestasi belajar. Kemudian ada strategi pembelajaran yang bervariatif dengan model dan metode belajar yang lebih mendukung, menurut Fadia Putri tahun 2024. Kemudian motivasi sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar sesuai dengan Rondoni tahun 2022, dan ada Saputra tahun 2018 menjelaskan proses belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian ada teori pembelajaran berdasarkan Uraikid, yang dimana ini menjelaskan tentang membantu memahami individu dalam proses pembelajaran, menjadikan dukungan atas kurikulum yang diimplementasikan terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian ada kerangka berpikir yang berisikan di mana kurikulum Merdeka memiliki implementasi terhadap motivasi belajar, dianalisis, dan motivasi belajar itu dianalisis juga dan ternyata dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga hasil analisisnya itu memperoleh faktor eksternal dalam kurikulum Merdeka yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA, yang ada tiga, yaitu strategi pembelajaran, metode dan model pembelajaran, kemudian yang terakhir ada P5.
Kemudian ada bab 3 itu metode penelitian, di mana metode penelitian di sini saya menggunakan desain penelitian, pendekatan penelitian itu kualitatif dan desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kemudian untuk populasi dan sampel. Populasi ini kan ada 13 sekolah SMP negeri di Kota Magelang. Kemudian sampel yang digunakan itu 5 sekolah dengan tingkatan predikat yang dimana diambil dari atas, bawah, dan tengah. Setiap atas itu mewakili dua dan bawah mewakili dua, dan untuk tengah karena sedikit itu mewakili satu. Kemudian untuk siswanya itu menggunakan snowball random sampling di mana ketika mengambil datanya itu dari satu siswa tambah satu siswa hingga seterusnya, memberhentikan data setelah data tersebut itu jenuh. Kemudian ada teknik pengumpulan data yaitu dengan cara teknik angka dan wawancara, ditambah dengan teknik menganalisis modul ajar guru. Kemudian ada teknik keabsahan yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konformabilitas. Nah, di sini ada teknik analisis data yang dimana analisis data ini digunakan untuk menganalisis data setelah penelitian. Ada analisis data deskriptif kualitatif, ada pengumpulan data yang dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Kemudian ada reduksi data yang dengan cara merangkum memilih hal yang penting. Kemudian ada penyajian data dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau dengan pola-pola yang teratur memiliki kejelasan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.